Hai, selamat datang di channel Yasta. Sebelum tonton video, subscribe aku, kemudian bunyikan lonceng. Jangan lupa kasih like dan juga komen, biar aku semakin semangat untuk up video terbaru. Ketulusan Cinta Aisyah, chapter 43, cerita sahabat. Kamu sudah melakukan itu? Ucap Tommy yang begitu sangat penasaran melihat sikap Tian terhadap istrinya. Sahabatnya itu terlihat sudah sangat dekat dengan istrinya. Tian mengusap wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Aku belum bisa melakukan apa-apa terhadapnya, ucap Tian. Kenapa? Tanya Tommy. Tian hanya diam tanpa menjawab. Kau tidak jujur. Dari sikapmu terlihat jelas kau sudah sangat menyukai istrimu, ucap Richard yang mendesak. Pria yang baik akan memperlakukan istri dengan sangat baik. Tian begitu sangat mengingat apa yang diucapkan oleh Darlene kepadanya. Tian tidak ingin mengecewakan Darlene. Tian tidak ingin Darlene membencinya bila mengetahui bahwa dia tidak bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Dia saat ini sedang mengandung anakku. Hanya perhatian dariku yang membuat dia kuat, ucap Tian yang memandang ke sembarang arah. Tian tidak sanggup memperlakukan istrinya dengan buruk. Tian tidak ingin istrinya sakit. Sebagai seorang dokter, Tian sangat memahami kondisi istrinya saat ini. Aku selalu bangga terhadapmu. Laki-laki sejati tidak akan tega menyakiti hati wanita, apalagi wanita itu sedang mengandung anaknya, ucap Ardi yang tersenyum dan mengusap pundak sahabatnya. Aku sangat bersyukur memiliki sahabat seperti kalian. Kalian bagaikan air yang mampu memadamkan api, bukan minyak yang akan membuat api semakin besar, ucap Tian yang tersenyum. Tian tidak tahu sampai kapan dirinya akan merasakan kehampaan seperti ini. Namun Tian mencoba untuk berdamai dengan takdirnya dengan cara menerima keberadaan istrinya. Aku yakin cepat atau lambat kamu bisa mencintai Nadine, ucap Richard yang tersenyum. Tian tersenyum saat mendengar apa yang disampaikan oleh Richard. Apa aku pernah bercerita tentang kisah papaku? Ucapnya memandang wajah sahabat-sahabatnya. Richard, Ardi dan juga Tommy menggelengkan kepalanya. Donnie hanya diam karena memang dirinya tidak mengerti permasalahannya. Ari yang sudah mengetahui tentang kisah masa lalu Papa Lukas hanya diam ketika mendengar ucapan dari Tian. Tentang apa? Tanya Tommy. Dulu, papaku pernah mencintai wanita muslim saat mereka masih kuliah. Namun, setelah lulus dari universitas, wanita itu kembali ke negaranya. Dan bertahun-tahun papa mengalami yang namanya depresi karena rasa cintanya begitu besar terhadap wanita itu. Papa harus pergi ke psikiater, yaitu mama. Perlahan-lahan mama mulai mengobati papa. Perlahan-lahan papa mulai melupakan wanita itu. Namun, ternyata hingga sampai saat ini, wanita itu tidak pernah hilang dari hatinya, ucap Tian. Apa menurutmu kamu akan mengikuti jejak papamu, ucap Tommy. Tian menggelengkan kepalanya. Aku akan berdamai dengan takdirku, ucapnya lirih. Terkadang kita tidak tahu yang namanya jalan hidup kita. Jalan hidup kita sesuatu yang sangat misteri dalam hidup kita. Dulu, aku juga pernah mencintai seorang wanita. Bahkan, aku tidak ingat kapan rasa cinta itu datang. Yang pasti dia adalah sahabatku. Sejak kecil, kami selalu bermain bersama. Kami selalu menghabiskan waktu berdua. Kami juga sekolah di sekolah yang sama. Aku mengingat bagaimana aku selalu mengobatinya. Aku selalu membawakan obat dan juga plaster Hansaplast. Semua itu selalu aku siapkan untuknya. Semua itu terjadi bertahun-tahun. Aku selalu menjadi orang yang menjaganya. Aku tidak pernah meninggalkannya, seperti apapun kondisinya. Namun, aku harus menerima takdirku ketika dia menikah dengan pria lain, dan pria itu adalah bosnya. Waktu itu aku masih kuliah di semester 3. Aku juga tidak mungkin untuk memintanya menjadi istriku. Usiaku begitu sangat muda. Pada saat itulah aku baru mengetahui ternyata kedua orang tua kami membuat suatu perjanjian akan menikahkan anak mereka. Perjanjian itu tidak dikatakan siapa yang akan menjadi istriku nanti. Aku begitu sangat marah ketika mengetahui hal ini.
Yang membuat aku lebih kesal lagi, aku mengetahuinya setelah dia menerima lamaran pria lain. Sedangkan ibu mereka tidak mengetahui tentang perjanjian yang dibuat oleh papa dan juga ayahnya. Saat itu aku begitu sangat tidak mengerti dengan takdirku, karena ternyata gadis kecil yang sangat genit dan senang duduk di atas pangkuanku yang dipilih untuk menjadi pengganti wanita itu. Sekarang aku begitu sangat bahagia memilikinya. Dia begitu sangat baik, cantik dan manja, namun sangat mandiri. Cara pikirnya sangat berbeda dengan wanita-wanita lain. Aku begitu sangat bersyukur karena aku bisa menjadi suaminya, ucap Ardi yang menceritakan bagaimana dulu dirinya sangat sedih karena tidak bisa menikah dengan wanita yang dicintainya sejak dia masih kecil. Di dalam hati Ardi saat itu hanya ada Arumi yang sekarang menjadi kakak iparnya. Ari dan Doni menganggukkan kepalanya. Aku tidak terlalu mengerti apa permasalahannya, namun apa yang dikatakan oleh Ardi itu sangat benar. Kami sahabatnya yang menjadi saksi bagaimana sedihnya dia waktu itu, ucap Doni yang memandang Ardi. Sekarang dia bisa bangga menceritakan tentang cintanya untuk istrinya. Pada waktu itu kami selalu melihat dia yang menghindar dari kakak iparnya, ucap Ari yang tersenyum. Apakah sampai sekarang kamu memiliki rasa bila bertemu dengan kakak iparmu? Tanya Tian. Ardi menggelengkan kepalanya. Aku sudah lama membuang rasa itu, sehingga sekarang bila berjumpa rasanya hanya sebatas teman. Dan dia sudah menjadi kakak iparku. Ya, aku menganggap dia seperti kakak saja, ucap Ardi. Aku yakin kau bisa melewati ini. Aku merasa kisah kalian ada kesamaan, ucap Richard yang mengambil kesimpulan setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ardi. Doakan aku bahagia, ucap Tian. Tentu, ucap sahabatnya yang berusaha memberikan semangat dan dukungan untuknya. Nadine mendengar suara dari dapur, yang mana kelima wanita di sana sedang tertawa ria. Apakah aku boleh bergabung di sini? Ucap Nadine yang berdiri tidak jauh dari Aisyah dan yang lainnya. Aisyah memandang ke arah Nadine. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kak Nadine, kita masak di sini sama-sama, ucap Aisyah. Terima kasih. Hanya saja aku tidak pandai memasak, ucap Nadine yang tersenyum dan duduk di kursi makan. Tidak apa-apa, jawab Aisyah yang tersenyum. Kita kumpul di sini sambil ngobrol, ucap Sarah. Kakak ipar bila tidak sanggup duduk di sini, duduk saja di ruang televisi, ucap Anna yang memandang Nadine. Sepertinya aku tidak masalah bila mencium aroma masakan, ucap Nadine. Aku baru sekarang bisa mencium aroma masakan seperti ini. Kemarin tidak bisa sama sekali, ucap Anna. Kalian kenapa sih bisa barengan seperti ini? Apa kemarin ikut pencoblosan serentak? Ucap Sarah yang tersenyum. Pencoblosan apa? Tanya Nadine dan juga Anna yang tidak mengerti arah pembicaraan dari Sarah. Sarah tertawa dan kemudian menggelengkan kepalanya. Pencoblosan serentak itu biasanya pada saat pilkada, Kak. Tapi kita kemarin tidak pas pilkada ya, ucap Aisyah yang dengan sangat polosnya. Sarah tertawa saat mendengar jawaban Aisyah. Calon mami Aisyah kapan mau dewasa sih? Ucapnya yang tersenyum. Kak, Ica ambil handycam dulu, ucap Aisyah. Pasti mau bikin konten nih, ucap Natalia. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nanti pendapatan dari video Ica bagi rata, ucapnya yang tersenyum dan kemudian pergi meninggalkan kelima wanita tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.